Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penonton yang berbahagia, perkenalkan nama saya Fadlan Mulhaki. Di sini saya akan mewawancarai dan bertanya-tanya lebih lanjut mengenai tabligh atau eh, mubaligh, bagaimana cara dia menghadapi serta mencari solusi serta peluang dakwah yang akan disampaikan langsung oleh salah satu mubaligh atau mungkin pelajar yang di samping saya bersama Al Ustadz Rifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Ustadz, nama lengkap Ustadz, kemudian latar belakangnya mungkin. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riki Taufik Rahman. Saya tinggal di Cimahi dan juga saat ini sedang masih menempuh kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di semester akhir saat ini. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit latar belakang dari Ustadz Iki. Kemudian saya di sini sedikit menambahkan FYI gitu, for your information. Salah seorang mubaligh yang di samping saya ini merupakan seorang aktivis dari pemuda Persis Cimahi. Ya, terusnya Aiki. Ya. Oleh karena itu mungkin langsung saja ya Aiki ke eksekusi pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah apa saja peluang dakwah atau peluang seorang mubaligh dalam menyampaikan dakwahnya di tengah masyarakat ataupun yang mencakup lebih luas daripada masyarakat itu sendiri. Itu bagaimana? Baik, ketika kita berbicara mengenai peluang atau kesempatan ya, bagi para pelaku dakwah, tentu dengan melihat posisi mad'u, artinya orang yang diajak untuk berdakwah. Ketika kita melihat khususnya di negara Indonesia saja, negara Indonesia sebentar lagi kurang lebih 2030 atau 2040 akan mengalami bonus demografi, di mana usia-usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia-usia yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu ini menjadi peluang sendiri. Artinya yang akan dihadapi oleh para pelaku dakwah yaitu orang-orang yang memang di usia produktif. Yang kedua, peluang dakwah itu sendiri dengan kemajuan dan kemudahan berteknologi saat ini, inilah yang menjadi peluang juga kesempatan bagi para pelaku dakwah. Sehingga dengan dua aspek tadi mungkin ini bisa dijadikan kesempatan bagi para pelaku dakwah khususnya yang berada di Indonesia. Mungkin seperti itu dulu untuk awalan. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata pemirsa, penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tadi telah dijelaskan sedikit oleh oleh Al Ustadz Iki, bagaimana peluang dakwah yang dapat kita dapatkan di masa depan nanti. Ternyata nanti itu akan ada sebuah bonus demografi ya, atau tingkat produktivitas seseorang itu lebih banyak, seorang pemuda ya lebih tinggi daripada dari daripada orang-orang yang sudah lanjut usia, seperti itu mungkin. Dalam artian berarti peluang dakwah bagi kita, seorang anak muda, seorang pendakwah, seorang mubaligh itu sangat sangat besar gitu ya. Oke, baik. Kemudian ini pertanyaan yang selanjutnya, karena kita tadi sudah membahas tentang peluang, kemudian apa saja tantangan-tantangan yang telah dirasakan Al Ustadz Iki ini, Aiki mungkin ibunya ya. Aiki tidak apa, Pak. Yang dirasakan oleh Aiki ini selama Aiki terjun di dunia dakwah ini, bagaimana dan apa saja? Kalau berbicara mengenai masalah hadapan yang dihadapi gitu, tentu peluang tadi sebenarnya bisa menjadi masalah, bisa menjadi halangan. Kita ambil contoh, ketika sekarang dihadapkan kemudahan teknologi, berbagai aspek mad'u yang begitu mudahnya berada di usia yang produktif. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku dakwah atau dai itu sendiri, karena
tidak semua dai sebenarnya bisa atau belum untuk dibekali kemampuan dalam hal teknologi seperti ini. Masih banyak para guru-guru kita yang masih keterbatasan mengenai teknologi seperti ini. Jadi masih sifatnya tatap muka seperti itu. Adapun ketika dihadapkan masa muda orang-orang yang muda, nah maka sebenarnya tadi menjadi wasilah sarana kemudahan teknologi itu. Di samping tadi keterbatasan para pelaku dakwah yang memang saat ini belum memiliki kemampuan yang merata di bidang hal itu. Mungkin itu untuk masalah yang dihadapi. Baik, Aik, berbicara tentang peluang tadi sudah, berbicara tentang tantangan dakwah sudah. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, Aik, setelah kita telah mengetahui peluang dan tantangan dakwah, kemudian bagaimana lalu apa saja solusi yang mungkin Aiki dapatkan ketika Aiki terjun ke dunia dakwah itu sendiri? Bagaimana? Untuk solusi tadi berkaca dari permasalahan yang ada, sehingga solusi tersebut sebenarnya bisa kita ambil mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas dari para pendai itu sendiri gitu. Nah, tentu selain dibekali ilmu-ilmu yang pokok seperti pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, juga kemampuan mengenai hukum-hukum Islam, juga harus dibekali dengan kemampuan teknologi agar apa yang dia sampaikan itu bisa menyebar, bisa masuk kepada peluang-peluang tadi gitu. Kalau misalnya hal itu diwujudkan, hal itu dimaksimalkan, tentu yang akan tercipta tadi kemudahan kita dalam berdakwah. Namun tetap saja sebagai sunatullah tidak ada jalan yang lurus begitu saja gitu ya. Pasti ada. Cuman dalam rangka memaksimalkan dakwah yang kita lakukan, paling tidak itu tadi yang bisa kita lakukan sehingga tadi adanya keterjalinan antara para pendakwah dan juga objek yang kita dakwahi. Mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah wa tabarakallah. Pemirsa, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, tadi kita setelah melihat serta mendengarkan bagaimana pemaparan dari Al-Ustadz Iki, bagaimana tentang peluang, kemudian ada tantangan serta solusinya, maka dari sini kita dapat menyebut benang merahnya. Nah, benang merah dari tadi yang apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Iki ini, kemudian mungkin dapat kita simpulkan bahwa pada masa depan nanti mungkin akan ada sebuah bonus demografi seperti itu ya, bahwa masa produktivitas anak-anak muda itu lebih tinggi daripada orang-orang yang lansia. Nah, maka dari ini terdapat sebuah peluang, yaitu kita dapat berdakwah melalui teknologi, kita dapat berdakwah seluas mungkin. Tapi ini pun sebagai tantangan mungkin ya, tantangan teknologi, bahwa karena kan adanya keterbatasan itu bisa disebutlah gaptek gitu, gap teknologi, ada yang mungkin terkendala sinyal dan hal lain sebagainya. Kemudian solusi yang dapat kita ambil dari tadi pemaparan Al-Ustadz Iki itu, bahwa harus adanya sebuah balance gitu, keterseimbangan antara teknologi dan dai-nya itu sendiri, mungkin itu ya. Dan begitupun bagaimana kita melihat seorang mad'u, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih wa jazakumullah Ustadz Iki atas kesempatan dan waktunya yang telah dikorbankan gitu. Mungkin itu saja pemirsa, penonton sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.